Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa minta waktunya Bapak untuk wawancara? Bisa. Iya. Di sini saya CGP Angkatan 7 dari SDN Wonorejo 2 ingin belajar sharing kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Bulan yang mempercayai saya untuk bertanya jawab tentang masalah dilema etika yang terjadi di lembaga saya dan cara pengambilan keputusannya dalam hal masalah itu. Sebelumnya untuk mengetahui dilema etika itu saya mengadakan istilahnya itu ya, penelusuran latar belakang apa yang dimaksud dengan kasus dilema etika ini. Ya ternyata masalah yang berhubungan dengan pembelajaran tentunya. Kasus ini contoh umpamanya yaitu seorang guru di lembaga saya yang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di luar sekolah sehingga akan meninggalkan sekolah atau kelas yang dia ampu, yang tidak ada, otomatis akan merugikan bagi peserta didiknya. Ini sebetulnya masalah yang bersifat paradigma, artinya sesuatu yang harus dikerjakan tetapi harus meninggalkan sesuatu dari kewajibannya sendiri sehingga timbul suatu paradigma, dan paradigma ini disebut di sini dinamakan dilema etika. Untuk itu kami akan mengambil kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak bisa merugikan bagi si murid dan juga bagi si guru tersebut. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus dilema ini? Tentunya saya akan mengambil kebijakan yang tidak merugikan bagi si murid dan juga tidak merugikan bagi si guru tersebut. Dengan cara apa? Saya menganalisis dengan kebijaksanaan yang terbaik, bekerja sama dengan rekan-rekan kami di lembaga, khususnya guru-guru yang ada di lembaga saya, sebagaimana sekiranya dilema etika ini tidak menimbulkan kerugian tentunya bagi siswa di lembaga saya dan juga bagi guru yang sedang mengadakan pelatihan-pelatihan itu atau yang keluar karena alasan yang berhubungan dengan tugas. Bijak sekali keputusan Bapak. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Satu, saya menganalisis, artinya mengumpulkan informasi tentang data-data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di antaranya yaitu mengumpulkan fakta-fakta relevan tentang kenapa dan kemana kok guru ini harus meninggalkan tugasnya di sekolah. Ternyata data-data menyebutkan bahwa beliaunya harus mengadakan pelatihan atau mengadakan tugas-tugas kedinasan seperti itu. Dan setelah itu dengan menganalisis, mengumpulkan data-datanya, fakta-fakta yang ada di lapangan itu, maka kami bisa menemukan solusi pemecahannya dalam hal memecahkan dilema etika ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Dalam hal ini, monggo Bapak diangkat dulu nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, Pak. Kemudian itu tadi, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut? Untuk ini, seperti yang telah saya katakan tadi, pengambilan keputusan ini harus berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan keberpihakan kepada murid dan juga dapat dipertanggungjawabkan
secara kedinasan dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal yang perlu saya ambil diantaranya adalah satu, saya melihat dari situasi di lapangan, yaitu apabila seorang guru di lembaga saya di suatu kelas di hari itu meninggalkan kelas karena tugas, diklat atau pelatihan dan sebagainya, maka hari itu saya akan menghubungi guru-guru di kelas-kelas yang lain yang kelasnya pada waktu itu sedang ada pembelajaran lain, contohnya pembelajaran olahraga atau agama, sehingga guru kelas tersebut yang mana yang bisa atau yang mempunyai waktu berkesempatan mengisi kelas yang gurunya sedang melaksanakan pelatihan, sehingga tidak ada kelas yang kosong, semuanya akan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh guru-guru kelas masing-masing. Tentunya seperti itu. Iya. Kemudian adakah selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak ini? Adakah tantangannya, Pak? Tantangan dalam dilema etika yaitu tentunya harus berpihak kepada kepentingan-kepentingan orang banyak, kan seperti itu. Tantangan-tantangannya di sini adalah ya sepertinya kalau di lembaga saya tidak begitu ada tantangan-tantangan yang berarti di sini, karena kami sudah sepakat untuk bekerja sama. Apabila terjadi sesuatu di dalam proses pembelajaran itu yang sudah ditetapkan itu, terus ada guru di kelas yang bersangkutan tidak bisa mengadakan pembelajaran di hari itu karena ada tugas keluar dari sekolah, sehingga kesepakatan yang sudah kita ambil bersama, yang sudah kita sepakati bersama itu bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Artinya tantangan yang disebut dengan, yang kita sebut tadi dengan dilema etika itu, yaitu ketika suatu terjadi paradigma di sebuah kelas yang mana gurunya harus melaksanakan tugas di luar kelas, sedangkan di kelas itu muridnya harus ditinggal. Tentunya akan jadi masalah untuk proses pembelajaran di hari itu bagi murid di kelas itu. Tetapi tantangan ini bisa kami atasi dengan semaksimal mungkin, dengan bijaksana sekali, tanpa merugikan kelas-kelas yang lain. Karena kelas yang guru di kelas yang sedang pembelajaran olahraga atau agama sudah bersedia untuk membantu mengisi kelas yang kosong yang ditinggal oleh gurunya melaksanakan tugas di luar sekolah untuk pelatihan atau tugas-tugas yang lain, kedinasan tentunya. Apakah selama ini ada beberapa pihak atau guru itu yang merasa terbebani, Bapak? Oh tidak, justru mereka merasa senang dan merasa bahagia melaksanakan, bisa membantu temannya, bisa membantu murid-muridnya, sehingga tidak ketinggalan dalam pelajaran di hari itu, sehingga program yang telah direncanakan tidak ada yang tertinggal, semuanya bisa terselesaikan tepat pada waktunya, yaitu tentunya dengan adanya kerjasama yang sudah kita musyawarahkan bersama sebelumnya, yaitu di awal-awal tahun pembelajaran. Itu sudah kami musyawarahkan bersama teman-teman guru di lembaga kami, seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Tentu ada, dan ini terutama guru-guru senior di sini yang sudah memiliki pengalaman jam terbang dalam mengajar sebagai guru yang sudah cukup lama. Nah, guru-guru ini yang bisa membantu kami dalam menjawab tentang dilema etika ini, sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil yang tentunya bisa kami adakan musyawarah, kami bincangkan bersama, dan keputusan-keputusan itu hasilnya dari hasil musyawarah itu akan mengeluarkan suatu statement atau keputusan yang tidak akan mengecewakan tentunya bagi siswa saya,
guru saya dan juga masyarakat di sekitar begitu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Hanya satu yang bisa saya ambil, yang bisa saya petik di sini adalah nilai kebersamaan. Artinya dengan kebersamaan tidak ada sesuatu yang sulit, semuanya akan menjadi ringan. Itu. Jadi nilai yang bisa saya ambil di sini adalah nilai kebersamaan, kekompakan. Kalau dalam apa disebut dengan jiwa korsa, yaitu jiwa yang senasib dan sepenanggungan, itu justru membuat sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Jadi nilai kebersamaan di lembaga ini dalam memecahkan masalah yang bisa saya petik di sini itu. Iya, luar biasa sekali sistem dan koordinasi di lembaga Bapak, juga kepemimpinan Bapak sangat luar biasa. Atas pembelajarannya, semoga saya juga bisa mengambil hikmah dari pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Aku berdiri melangkahkan kaki